kagum lah sama netizen kita sekarang. Betul-betul kagum banget gitu. Dan pinter-pinter banget gitu. Umpamanya ada pernyataan yang salah gitu. Dia bisa cari bukti dari mana, ditempel langsung ini balas gitu. Aduh, saya sendiri heran gitu loh. Saya banyak terbantu dari para netizen ini yang pintar-pintar. Saya kan nggak semua datanya ada. Mereka punya loh dari mana-mana. Asal si A ngomong ini salah, ditimpel sama mereka dengan benar. Terima kasih ya, semua netizen. Terima kasih. Ya. Keren. Dan ini bagus buat bangsa Indonesia. Inilah pertamanya rakyat bersatu itu namanya. Rakyat bersama untuk mendapatkan keadilan. Karena mungkin sudah lama tidak mendapatkan keadilan. Jadi ini top banget. Profesor Edi Hiaric ini orang mempersoalkan status dia sebagai guru besar Fakultas Hukum dari institusi yang cukup bergengsi, yang kita tahu banyak sahabat kita yang punya integritas luar biasa di kampus UGM itu, Bung Rocky. Ya dulu saudara Edi ini dikenal sebagai ya dosen pintar segala macam. Dan ya guru besar, otaknya besar. Tapi sekarang dia guru besar, otak besar dan tangannya panjang gitu kan. Nah, nyolong gitu kan. Walaupun statusnya masih akan dipastikan di pengadilan, tetapi dari awal kasus ini sudah menunjukkan bahwa saudara wakil menteri ini mempergunakan dengan sangat tamak itu posisi dia, kayak orang kaget dari guru besar jadi wakil menteri kan, itu dasarnya tuh. Dan kita ingin sebetulnya perlihatkan bahwa ada orang yang bahkan ditrain secara akademik untuk berintegritas, ternyata justru jadi pelindung korupsi itu. Dan itu yang terjadi pada saudara Profesor Edi ini yang dulu membuli saya bahwa saya kalau di zaman Orde Baru saya udah pasti dipenggal kepalanya karena menghina presiden. Nah sekarang dia yang terhina itu kan. Jadi sebetulnya itu tata bahasa yang kita tahu tuh, bahwa orang yang terlalu berapi-api untuk memperlihatkan arogansinya, di balik itu pasti dia lagi sedang menyembunyikan kejahatan. Nah sekarang kejahatannya terbuka tuh. Dan konsekuensinya mestinya gelar profesional dicopot. Itu mirisnya di situ, bahwa pada saat yang sama ada seorang profesor yang berupaya untuk menegakkan etika penegakan hukum, saudara Jimli Asidik, walaupun tidak kita masih anggap itu belum sempurna tuh. Jadi ada guru besar yang mempertaruhkan ke guru besarannya, ada guru besar yang menjual ke guru besarannya, kan itu intinya kan. Jadi, tapi sebetulnya dari awal itu mental untuk memanfaatkan kedudukan itu ada pada beliau tuh. Jadi saudara wakil menteri itu harusnya dia dicopot dulu ke guru besaran dia, karena tidak ada apa hubungannya guru besar dengan korupsi. Oh jelas guru besar itu dimaksudkan untuk jadi simbol integritas, itu dasarnya itu, karena itu disebut guru yang besar itu, profesor tuh. Ya, ternyata CD ini ya sekelas kompresor. Pemberantasan korupsi menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie. Uniknya sendiri justru Ede lah yang membuka. Penggeledahan dilakukan di dua lokasi berbeda di Jakarta pada Selasa malam. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri bilang, dari penggeledahan, penyidik menemukan beberapa dokumen yang akan disita sebagai barang bukti. Kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini masih terus KPK lakukan. Tadi malam tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi yang berbeda di Jakarta, yaitu rumah kediaman para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Dan dari penggeledahan ini diperoleh beberapa dokumen yang segera kami lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam berkas perkara dimaksud. Kami pastikan proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan, dan identitas dari para tersangka nantinya kami akan umumkan secara resmi pada saat tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud. Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie, yang telah berstatus tersangka di mata hukum, hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Selasa 21 November lalu. Ia bahkan hanya tersenyum lebar dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir oleh anggota Komisi 3 DPR, Beni K. Harman. Maklum, bosnya yang tak lain Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, membelanya dan mengatakan
semua pihak harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Edward bahkan membisiki Yasona bahwa KPK telah mengoreksi proses hukumnya yang tak lama berselang langsung dibantah Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak. Edi, begitu Edward biasa dipanggil, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sejak akhir September lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada itu dijerat dengan pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Jika menjunjung tinggi etika, sebagai pejabat negara yang bermoral, sepatutnya Edi memilih mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Statusnya sebagai tersangka korupsi mempertaruhkan wibawa kementerian yang mengurus tegaknya hukum di negeri ini. Sebagai guru besar dan ahli hukum pidana, Edi pasti paham jabatannya itu erat kaitannya dengan etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum tentunya tidak mungkin bisa ditegakkan. Presiden Joko Widodo yang melantiknya pada Desember 2020 silam pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral. Presiden harus mencopot anak buahnya itu agar hukum dan pemerintahan tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat gara-gara korupsi. Perilaku Edward Omar Syarif Hiarie yang tidak kunjung mundur atau dicopot presiden dari jabatannya tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi di Republik ini. Situasi bila tidak ditangani kian membuat rakyat frustasi. Publik yang kian susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral kepublikan bisa jadi akan memilih jalannya sendiri-sendiri. Karena itu, ayo Pak Joko Widodo, kembalikan lagi hukum sebagai panglima. Tanpa bermaksud mengajari, Presiden bisa memulainya dari mencopot para pembantu yang terindikasi koruptif. Jangan biarkan pembantu-pembantu Anda mempermalukan negeri ini. Wah, sianida, itu itulah, katanya nggak cukup gitu. Itulah yang ingin saya katakan. Jadi publik ini disesatkan dengan pembacaan data secara parsial. Parsial maksudnya? Ya, kan yang disebutkan hanya 0,2 mg per liter. Tetapi harus ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan natrium sianida. Ya. Natrium sianida itu sianida dalam bentuk garam. Kalau sianida dalam bentuk gas namanya asam sianida. Sebanyak itu. Jadi yang ditemukan di dalam lambung itu 0,2 miligram per liter air plus 950 miligram per liter air. Jadi kalau itu kan senyawa yang menjadi satu, natrium sianida. Makanya hasil pembacaan Profesor Budi Sampurna yang tentunya jauh lebih paham dari saya dalam kesimpulan apa yang ada di tubuh Mirna, dia menyebutkan bahwa NaCN, dia tidak pisahkan loh. Dia tidak pisahkan natrium sendiri, sianida sendiri. Dia katakan NaCN sebanyak itu sudah cukup untuk mematikan. Oke, nah di pabriknya di bawahnya pabriknya hanya 0,2 sianida, tapi tidak satu keseluruhan. Nah ini kan jadi pertanyaan. Ya gitu itulah saya katakan ada upaya untuk penggiringan opini publik seakan-akan 0,2 ion 0,2 sianida itu tidak mematikan. Oke. Padahal kan seharusnya lihat keseluruhan natrium sianida. Keseluruhan ini adalah bagian daripada racun itu. Maksudnya begitu? Iya. KPK umumkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie atau Prof. Edi sebagai tersangka dugaan suap gratifikasi. Surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Selain Edi, ada 3 orang tersangka lain, hanya saja pihak KPK belum merinci nama-nama tersebut. Sebelumnya Edi dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pada pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Surya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka. Ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear? Ya. Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie akhirnya menjadi tersangka dugaan perkara gratifikasi. Apa saja fakta dari penetapan Edi sebagai tersangka? Fakta pertama, dugaan suap dari pengusaha tambang nikel. Dalam laporan majalah Tempo edisi 5 November 2023, Edi diduga menerima suap dan gratifikasi dari pengusaha tambang nikel Helmut Hermawan. Nilai suapnya mencapai 7 miliar rupiah, sedangkan gratifikasi yang ia terima senilai 1 miliar rupiah. Fakta 2 dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch.
Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso melaporkan Edi ke KPK pada Maret 2023. Edi dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Fakta 3, Edi Hiaric sempat membantah. Edi Hiaric sempat membantah soal rasuah itu. Dia mengatakan itu merupakan urusan antara asistennya dengan klien yang ditangani oleh Sugeng. Dia pun enggan berkomentar soal laporan. KPK menaikkan status kasus dugaan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Hiaric ke tahap penyidikan. KPK terapkan pasal berlapis, yakni tindak pidana suap dan gratifikasi. Usai melakukan gelar perkara, KPK menaikkan status dugaan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric alias Edi Hiaric ke tahap penyidikan. KPK akan menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam mengusut perkara yang menyeret Edi. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur, menjelaskan dalam pengusutan kasus korupsi, pasal suap bisa dikenakan ketika lembaga anti rasuah ini menemukan kesepakatan atau meeting of mind. Dalam penanganan kasus ini, KPK dibantu oleh PPATK yang menyampaikan laporan hasil analisis atau LHA. Mirna, iya, Justice for Mirna. Iya, kita sekeluarga bikin kaos ini cuma buat ini sih sebenarnya mau mengingat kematian Mirna pada saat itu pokoknya. Ini soal kematian yang sangat jahat, sangat kejam dan berencana. Jadi saya nggak mau lupain hari itu pokoknya. Ya tiap hari saya juga nggak lupain ini sih. Jadi kita cuma pengen buat kaos ini sama pin, ntar yang mau dibagiin. Tapi itu buat simbol aja. Baik, dan mengingat hari ini adalah sidang terakhir, sidang puncak. Nah, kira-kira Anda dan juga keluarga, apa yang akan dilakukan? Ataupun ada tidak sih tanggapan-tanggapan mungkin dari keluarga yang selama ini mungkin belum terlihat, tapi ada dukungan juga dari keluarga lain yang saat ini semakin berdatangan? Dukungan semua orang sih, keluarga, teman-teman aku sih semua dukung ya. Semuanya sekarang pada datang di sini semua pakai kaos yang sama, pakai pin semua untuk ya dukung kasus ini sampai akhir gitu. Dan kita semua mau gandengan tangan bareng-bareng. Ya tinggal tunggu keputusan hakim seperti apa nanti gitu. Baik. Nah, kalau untuk Justice for Mirna, bagaimana perkembangannya? Apakah memang masih ada sejumlah tanggapan dari banyak mereka terus memantau dari Justice for Mirna ya. Kita udah sama terima kasih banget sama semua orang yang udah dukung persidangan ini. Kayak sekarang udah ada 24 likes, 24.000 orang yang nge-likes Facebook kita gitu. Jadi betapa banyaknya orang yang mendukung Mirna, doain Mirna. Kita udah terima kasih aja gitu. Sempat mengunjungi pemakaman Mirna? Oh iya, aku setiap sebulan berapa kali sering ke sana. Sering datang ya minta doa, minta petunjuknya dari Tuhan sama ya datengin Mirna aja, kangen. Apa yang dilakukan pada saat ke makam Mirna? Kita berdoa aja sih, berdoa, kita tanya Mir, kasih petunjuk ya Mir, mama, sama aku, sama papa, sama adik aku juga, semuanya ya kangen sama dia. Pokoknya kita semua kita semua jaga kamu di sini, pokoknya di sini biarpun kita masih sakit hati, masih kayak nggak terima kamu pergi, tapi ya mungkin ini udah jalannya Tuhan kali ya, kita nggak tahu gitu. Kita cuma bisa berdoa doang, soalnya ya kita kan manusia biasa, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu loh. Jadi kita berdoa aja sih udah. Soalnya emang keluarga kan kita orang biasa ya, kita bukan orang siapa-siapa gitu. Jadi ya udah gitu aja sih. Bingung sama adik begitu yang sempat di Australia begitu ya, apakah sekarang jadi sering ke Indonesia? Dia kemarin sih sempat ke Indonesia pas ulang tahun mama aku, cuma mau surprisein aja sih biar seneng gitu. Jadi anaknya yang di sana pulang, udah gitu aja sih. Tapi sekarang udah balik lagi, soalnya dia kerja di situ. Kemarin pada saat mama ulang tahun, itu suasananya beda banget. Ya nggak ada yang biasa anaknya kan yang 3 perempuan pada datang ciumin dia ke kamar, tapi sekarang cuman aku doang sama adik aku, sama ada cucunya. Lalu ibu sempat mengungkit Mirna lagi pada saat itu? Mama ngungkit Mirna, dia cuma kayak sedih aja Mirna nggak ada di sini sekarang gitu loh, suasananya beda. Ya kita tetap senyum, ketawa-ketawa, tapi tetap aja ada yang hilang aja. Biasanya kalau ada Mirna akan seperti apa suasananya? Biasanya kalau ada Mirna bisa lebih seru lagi. Dia tuh orangnya ya rame. Mirna tuh orangnya tuh lebih dibanding saya, dia tuh orangnya lebih aktif. Biasa dia duluan yang beli kue, kalau sekarang saya yang beli kue gitu loh. Kan dia bisa bilang kakak lah, kan beda 10 menit, tapi dia keluar duluan gitu. Iya. Baik. Nah, pada saat ini dari Sandi dan juga keluarga, dan kemarin juga sempat ada isu begitu ya yang menerpa Arief, sudah
ada kelanjutan kabar dari laporan yang diajukan oleh Arief kemarin sempat cerita? Sekarang sih Arief masih ngelaporin ya, tapi saya nggak tahu ngapain orang itu udah. Kita tinggal tunggu aja resultnya. Mungkin hari ini karena vonis kita lagi sibuk di sini kali. Jadi saya nggak tahu Tapi kelanjutannya. respon keluarga terhadap hal itu sempat itu dirembukan dalam rapat keluarga. Kita semua pertama marah, tapi kita akhirnya pikir-pikir lagi, ya udah kita laporin aja ke pihak yang berwajib. Bukan seperti orang itu yang bukan ngelaporin ke pihak berwajib malah berlindung. Bingung nggak? Saya bingung kok si Pak Amirnya itu malah berlindung, bukannya ke polisi laporin, Pak ini saya ngeliat Arief sama ini, buktinya ini, mesti ngomong gitu kan. Tapi dia malah minta perlindungan, itu aneh menurut saya. Dan dia anehnya ya dia baru nongol sekarang, terakhir didupliknya Jessica, terus kayak ngomong mirip-mirip Arief segala macam, itu kayak itu kan fitnah. Jadi kita lihatnya lucu aja sebenarnya, oh nih orang mau terkenal atau mau apa gitu loh. Tapi tanggapan terhadap laporan balik yang dilakukan oleh Amir Papalia untuk ayah Darman Salihin ditanggapi seperti apa? Bukannya ke Arief ya? Untuk yang terkait dengan tuduhan seperti dituduh wartawan bodrek dan lain sebagainya. Oh itu saya nggak tahu sih. Saya cuman ya ikutin aja. Itu mungkin urusannya papa sih. Baik. Nah sampai saat ini keluarga tetap optimiskah atau cenderung lebih pasrahkah untuk vonis? Enggak pasrah juga. Ya optimis aja sih. Optimis aja. Pokoknya hakim yang mulia bisa ngelihat ini ya mana yang salah mana yang benar. Mereka mesti ngelihat gitu loh menurut aku ya. Dan mereka kayaknya juga pasti tahu lah. Mereka udah di industri ini udah lama kan. Mesti udah tahu lah mana yang benar mana yang salah gitu loh. Hati nurani mereka pasti kegerak lah, mereka tahu. Baik, tapi terkait begitu ya, terkait dengan tanggapan dari sejumlah pihak begitu ya yang selalu membandingkan antara logika hukum dan juga fakta-fakta yang seharusnya ada. Anda menanggapinya seperti apa? Gimana, sorry? Fakta-fakta yang seharusnya ada dibandingkan begitu ya dengan hal-hal yang telah Anda lalui tapi tidak bisa diakomodir dari segi hukum. Anda menanggapinya seperti apa? Ya makanya kayak waktu contoh kayak apa ya, contoh yang cherry red itu kan baru nemunya terakhir itu papa nggak bisa masukin ke dalam persidangan. Itu memang kita benar-benar temunya terakhir karena orangnya juga baru ngomong terakhir gitu. Jadi kita nggak tahu. Ya kita kasih aja, kita kan kasih ke media biar lihat kalau kita memang ada Mirna cherry red. Katanya kan kalau cyanida itu apa efeknya nanti merah gitu. Jadi kita ada gitu. Ya jadi kita kasih ke media. Ya gitu aja sih. Baik, kalau misalkan Anda kan selalu menghubungkan begitu ya, ketika temannya meninggal begitu, di mana posisi Jessica? Kenapa Jessica tidak datang? Kalau memang tidak salah, kenapa dia takut begitu untuk datang? Tapi ternyata hal-hal yang seperti itu kan tidak bisa begitu diakomodir dari sisi hukum. Iya. Nah, Anda berharapnya seperti apa? Ya tetap berharap hakim bisa ngeliat deh mana yang benar mana yang salah. Kita selama ini juga udah kasih pembuktian juga udah cukup ya menurut saya juga. CCTV menurut saya udah jelas banget sih. Emang namanya orang kalau udah berencana mau ngeracun nggak mungkin kasih lihat ke kita gitu karena dia udah tahu apa yang bakal dia lakukan, jadi nggak ya pasti ngumpet-ngumpet gitu. Kalau emang semuanya ketahuan semua penjara tuh penuh gitu aja sih ya. Baik. Tapi terkait dari sisi hukum ini kan lagi-lagi harus, makanya kan aku bukan orang hukum jadi aku nggak ngerti gitu loh. Jadi aku cuman ya kayak keyakinan hati aku aja gitu, kasih tahu ke orang-orang ya begini loh, Jessica tuh ya kelihatan di CCTV kan semuanya udah jelas ngapain paper bag disusun. Terus dia bilang sama inkonsistensi dia sendiri yang dia ngomongin juga beda di persidangan sama di media-media gitu kan. Tapi ada tidak sih inkonsistensi yang paling kamu ingat sehingga kamu benar-benar yakin bahwa memang Jessica lah pelaku? Iya itu dia ngomong banyak kan di media, dia bilang katanya kopi paper bag ditaruh ke belakang, terus katanya kopinya baru datang kayak gitu. Itu semua ada di YouTube loh. Dia sama pengacara si Yudi yang ngomong kayak gitu. Kan semua di Justice for Mirna ada komplikasi ada YouTube-nya, linknya bisa lihat di situ, semua ada ditaruh di situ. Semua pembuktian ada di situ juga. Oke, jadi sampai saat ini masih yakin bahwa Jessica adalah pelakunya dan juga masih sangat berharap begitu ya bahwa pelakunya akan dihukum seberat-beratnya. Baik, terima kasih sekali Mbak Sandi Salihin. Salam juga buat keluarga, semoga tegar apapun hasilnya pada saat persidangan ini. Kita berharap ini adalah bertobatlah supaya selamat, sehat. Ya dia hanya manusia, bisa salah bisa keliru. Harus bertanggung jawab terhadap seluruh tindakannya.